Ya, sampurasun, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hatur nuhun, terima kasih kepada Akang Teteh, Ibu Bapak sekalian yang sudah hadir di acara diskusi malam ini. Eh, untuk malam ini adalah kelanjutan dari diskusi minggu sebelumnya ya. Yang minggu lalu kita membahas tentang kesadaran. Walaupun itu baru bahasannya baru sepintas lah gitu ya. Jadi belum secara mendalam. Mudah-mudahan apa yang kemarin disampaikan bisa ditangkap lah oleh kita semua. Dan tadi kan saya sudah sertakan juga tuh link YouTube-nya ya seputar kesadaran. Di situ ada pembahasan yang lebih detail lagi lah gitu untuk melengkapi bahasan yang kemarin gitu. Nah, sekarang rencananya akan masuk ke poin eh, pembahasan tentang koneksi itu. eh Walaupun nanti tidak menutup kemungkinan ya kalau pembahasan nanti bisa ngelebar kemana-kemana, tapi inti poinnya kita membahas tentang koneksi. Nah, kan koneksi itu secara garis besar kan keterhubungan lah gitu ya. Nah, keterhubungan tentang apa aja sih? Nah, itu yang perlu kita pahami kan. eh nah, ini akan kita bahas bersama di sini, kupas tuntas. Nah, berhubung narasumber yang berkompetennya udah hadir di sini gitu. Nah, nanti nanti kelengkapannya oleh Kang Rocky akan dipaparkan begitu. Nah, saya kan sebagai moderator di sini hanya membuka acara. Nah, terus nanti setelah saya membuka ada dulu pemaparan dari Kang Arif. Kita lihat pandangan beliau bagaimana tentang koneksi ini yang dipahaminya. Nah, baru setelah Kang Arif nanti memaparkan, dilengkapi oleh Kang Rocky sebagai narasumber utama. Begitu. Mas Kang Arif, Halo Kang Jay. halo. Halo Ayaan Sorana. Ada, ada. Ya. Enggak, enggak. Hatur nuhun Kang Jay. Assalamualaikum. Kasadayana. Salam, kami. Se Sebelum Ya, masuk ke apa koneksinya, koneksi koneksi. sebenarnya menurut saya sih masih lebih banyak yang harus digali di kesadaran ya. Soalnya cuman di sini saya bukan untuk memaparkan atau apa ya, cuman berbagi pengalaman ya. Berbagi pengalaman dengan luar biasanya ketika benar-benar menurut saya benar-benar terkoneksi dengan pastilah istilahnya gitu. Dan kesadaran itu kan sesuai Ra sendiri, Persira, kesadaran itu mengetahui dengan pasti apa-apa yang sedang dilakonkan atau yang sedang terjadi gitu. Untuk itu saya di ketika perjalanan dari step by step, terus mulai dari awal pisan ikut mengikuti kesadaran tersendiri, eh, bagi saya itu bisa dilakukan di masyarakat juga, utamanya di kehidupan keluarga, terus diri sendiri juga intinya sih, kalau itu menurut saya ya. Kemudian kalau kesadaran di masyarakat terus di keluarga, itu mungkin value yang saya dapat dari memperhatikan dari apa yang sering Kang Rocky bilang, kita perhatikan dulu rambut, terus ya semua anggota tubuh kasar kita istilahnya ya, sebelum masuk ke dalam gitu. Dengan memperhatikan eh, mata, telinga, seluruh indera yang ada di tubuh kita sendiri, itu dengan apa ya, dengan refleks tersendiri ataupun dengan insting tersendiri bisa dilakukan dengan kejadian-kejadian apapun
ketika ada permasalahan di masyarakat terus atau di keluarga itu bisa sangat sangat berguna untuk diaplikasikan di ke, ke kehidupan nyata gitu. Kehidupan nyata. Kehidupan nyata semuanya juga nyata ya. Kehidupan Highland. Nah, gitu. Kehidupan Ya, hayalan juga tiasa gitu Kang Jay. Seperti itu sih kalau menurut saya mah. Mungkin bisa dipaparkan kalau menurut saya sih sebelum ke kesadaran apa ke koneksi baiknya sih kesadaran itu kayaknya nggak butuh butuh waktu yang sangat lama pisan sih untuk membahas kesadaran apalagi untuk dilakukan sangat lama pisan banget. begitu Kang Jay. Ya, 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 ya. Nah, terus gimana nih yang Kang Arif pahami tentang ini, tentang koneksi? Kalau yang saya pahami koneksi itu kelanjutannya ya kelanjutan dari si kesadaran itu Ya, setelah kesadaran itu mulai bukan mulai ya dengan pasti sudah berkesadaran gitu ya otomatis sih itu mah dengan otomatis kita pasti terkoneksi dengan apa-apa yang dilakukan oleh kita terus apa-apa yang terjadi kepada kita terus apa-apa yang menimpa kita dari luar ataupun dari dalam gitu. Kalau kesadaran koneksi tersendiri kalau menurut saya sih seperti itu. apa aja sih kira-kira yang harus dikoneksikan, baik di diri Kalau kan trik itu kumakan sih? apa aja sih yang harus dikoneksikan kan, misalnya diri ini kan ada juga banyak nih, banyak layarnya, ada Hmm. besar, ada halus, macam lah, belum di luar kan gitu ya. Ya, ya, apa aja sih kira-kira yang harus dikoneksikan? Terkoneksi harus terkoneksi kepada apa aja lah gitu maksudnya. Kalau menurut saya terkoneksi dengan apa aja ya dengan apa-apa yang dibutuhkan oleh diri kita sendiri sih kalau menurut saya. Jadi sebenarnya itu kan buah dari kesadaran ya, buah dari kesadaran. Kemudian terjadi koneksi. Ya setelah itu kita itu berkesadaran di tubuh kita sendiri, kemudian terkoneksi. Nah itu otomatis semua yang ada di dalam tubuh kita itu terkoneksi dengan dari buah kesadaran itu. Seperti itu. Mungkin pastinya sih lebih itu sih sama Kang Rocky. Ya, itu atau pamungkas. Sebelum Kalau menurut Kang pamungkas, Jay gimana tuh? kalau sebelum pamungkas, paling saya nambahin dikit lah. Kan perihal koneksi atau keterhubungan kan, sebelum kita yang jauh kan berarti kita harus terhubung dengan diri kita sendiri dulu kan gitu. Iya Karena betul. banyak tuh ada jagat halusnya, ada jagat kasarnya kan gitu. Jadi yang kasarnya terhubung kan terkoneksi, eh, ba- eh, dari mulai yang apa ya, kalau kemarin kan kesadaran tentang yang tubuh luar dulu sampai ke dalam kan, akhirnya kan dari kesadaran kan akhirnya timbul koneksi itu. Terus dari tubuh kasar terus ke tubuh halus kan ada jiwa, ada ruh kan gitu ya. Nah juga kan harus terkoneksi sampai akhirnya kita menemukan ya, terkoneksi kepada sejatinya kita gitulah, sejatinya diri, diri sejati atau higher self bahasa yang lainnya kan, atau mungkin Betul. Avalon meureun tapi nama Avalon teh eta meureun higher self gitu. Nah, jadi diri sejatinya gitu. Nah, jadi kan itu teh ada diri kita tuh ada layer-layernya tuh, kayak itu tuh apa, kayak bawang kan, ada layer terluar kan gitu sampai ke dalam lah, ada berapa lapis gitu. Nah, maka kita harus terkoneksi mulai dari yang terluar sampai yang ke dalam gitu. Itu diri kan. Makanya sebelum keluar diri dulu kan terkoneksi semuanya. Nah, setelah itu baru kan Betul. keluar misalnya ke manusia yang lain kan, sesama manusia, Iya, terus ke alam kan gitu.
Kan alam juga sama kan, ada jagat halus, ada jagat kasarnya, ada jagat halusnya. Selama ini kan kita melihatnya kan hanya kasarnya saja gitu kan. Iya Sedangkan betul. kita tidak terkoneksi dengan eh, jagat halusnya atau lahir batinnya lah gitu kan. Ada lahirnya, ada batinnya. Nah, alam juga ada batinnya kan. Jadi kalau kita mengkoneksikan lahir ya dengan lahir, fisik dengan fisik, nah batin dengan batin begitu. Maka kita ingin terkoneksi dengan batin alam pun planet bumi misalnya. Nah, dengan batin kan, dengan jagat halus kita lah begitu. Karena kan bumi juga ada sama-sama kan, kalau dalam tatanan tertentu kan kita sama-sama makhluk kan, baik baik manusia, baik binatang ataupun planet kan itu makhluk, bukan? Sama-sama punya Betul. punya jiwa gitu gitu lah, punya spirit. Nah, yang selama ini kan kita terkadang lupa bahwa kita itu terkoneksi atau kita itu adalah bagian dari alam ini gitu. Seperti sel kan, sel itu kan ada di dalam tubuh kita. Nah, itu kan tidak terpisah dengan tubuh gitu. Nah, kita juga adalah ibarat sel lah dalam tubuh gitu ya. Jadi ketika kita memahami bahwa kita terhubung, maka kita akan apa melakukan sesuatu hal yang bermanfaat bagi tempat kita hidup gitu. Tapi kalau kita lupa terhadap jati diri kita, bahwa kita lupa terkoneksi dengan tempat kita hidup, ya seperti ibarat sel kanker lah, dia kan membuat ini sendiri tuh, membuat jaringan sendiri, membuat apa? Ya membuat ekosistem sendiri kan, yang akhirnya merusak tuh tubuh kita. Itu pun manusia kalau kita merasa tidak terhubung dengan alam, itulah gitu. Ya akhirnya merusak. Nah, maka perlu akhirnya kan dari mulai kesadaran itu yang kemarin dibahas sampai akhirnya sekarang pembahasan kedua tentang koneksi. Koneksi. Nah begitu mungkin bisa terlalu lama nih. Mungkin Kang Arif mau menambahin lagi kalau kita langsung ke Kang Rocky nih. Langsung aja ke Kang Rocky supaya lebih jentre. Nah kita bisa tahu. Suka bablasan naik kuring. Ya, kebablasan kayak bisa nanti subuh boleh untuk puguh. Ya, mangga Kang Rocky dipersilahkan. Ya, tur nuhun. Sama-sama. Sampurasun kasadayana. Sampai. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Tapi jangan sehat selalu ding kita maut-maut. Sehat secukupnya we. Itu maut-maut pas boga duit ripuh. Oke, kita lanjut kesadaran dulu ya. Benar sih bahwa semua itu berlapis-lapis. Oh iya, kepalanya masih ada semua? Ada. Araya nempel, karaos, kerasa kepalanya. Nah, pada saat kita merasakan kepala, saat itulah juga kita terhubung dengan si kepala kita itu. Kekeresekan kunaonnya Kang Jay? Kang Jay teh soantenan kan parem eta naon. Ya suaraan Kang Jay di open mic heula. Kang Jay mati mic-nya woi. Tuh nya geus teu sadar deui wae eta budak. Oke, lanjut biarin Kang Jay cenah riweuh jeung mic nanya. Jadi pada saat kita sudah merasakan kehadiran atau keberadaan sesuatu, saat itu juga sebenarnya otomatis kita terhubung. Apakah manusia itu tidak terhubung dengan semuanya? Kita itu semua sebenarnya berada dalam satu hubungan. Semua itu terhubung. Semua yang ada di alam semesta itu saling terhubung sejatinya. Semuanya. Tanpa dilatih, tanpa nggak dilatih, peduli nggak, semua itu terhubung. Cuman masalahnya adalah kita tidak menyadari keterhubungan itu. Nah, maka dari itu, biar keterhubungan itu tersadari, ya kita harus sadar dulu dengan objek-objek yang saling terhubung itu. Misalkan satu objek adalah diri kita, objek yang lain adalah sesuatu yang di luar diri kita.
Syarat kita bisa menyadari hubungan itu, keterhubungan itu, ya kita harus menyadari dulu yang terhubungnya. Bagian pertama yang terhubung adalah diri sendiri dulu. Setelah itu, kita sadari yang di luar dirinya sebagai yang terhubung dengan dirinya. Walaupun sebenarnya semua sudah terhubung. Begitu, cuman tidak disadari. Oke. Inu kumaha sih terkoneksi teh? Pada saat kita merasakan keberadaan kepala kita, sok sekarang bagi yang hadir semua yang ada di sini, silahkan dirasakan kepalanya. Sok dirasakan keberadaan kepalanya. Nah, saat kita merasakan keberadaan kepala itu, saat itulah kita terkoneksi atau kita menyadari koneksi kita dengan kepala. Oke, coba lanjut. Rasakan tangannya dan kepala. Kepala dan tangan coba dirasakan semua yang hadir. Ada ya, kepala dan tangan dua-duanya. Coba dirasakan semuanya. Rasakan keberadaannya ada dulu. Oke, lanjut ya, lanjut. Rasakan punggungnya dan dada. Jadi badan, kepala, tangan dirasakan semuanya. Ada tuh badan, tangan, kepala. Lanjut bagian bawah, kaki. Rasakan keberadaannya. Kepalanya jangan lupa. Kepalanya jangan hilang, tangannya jangan hilang. Oke, sekarang rasakan dari kepala sampai kaki. Tidak boleh ada yang ketinggal. Kalau sudah terasa keberadaannya, maka kita sedang terhubung dengan tubuh paling luar kita, paling kasar. Oke, sok rasakan aja terus dulu. Sambil ngobrol, sambil mendengarkan saya, sambil merasakan kepalanya, tangannya, dadanya, punggungnya, pantatnya, kakinya. Ayo, jangan luplep. Ada enggak? Jangan-jangan telinganya hilang satu. Terus rasakan sambil latihan ya. Nah, pada saat kita merasakan keberadaan sesuatu, otomatis sebenarnya kita merasakan koneksinya juga. Nah, pada saat sudah terjadi koneksi atau kita sadari koneksinya, setelah itu kita waspadai apa yang kita rasakan itu. Sok sekarang, waspadai tubuhnya, teliti tubuhnya dengan rasa. Teliti tubuhnya dari mulai kepala sampai kaki. Silahkan dirasakan dan diteliti. Telitinya bagaimana? Dirasakan lebih detil. Dirasakan lebih detil. Jangan dicari-cari, dirasakan saja. Ngapain dicari-cari, kan nggak hilang. Dirasakan lebih detil. Kepalanya, apa aja yang ada di kepala, apa yang terjadi. Tapi saat kita merasakan kepala, kaki nggak boleh lupa. Coba terus rasakan dulu. Rasakan lebih detil dari kepala sampai ujung kaki. Dari merasakan keberadaannya, sekarang rasakan lebih detil apa yang sedang terjadi di kepala, badan kita, kaki kita. Coba. Tanpa kita melepas satu organ pun, misalkan ngerasain kaki, telinganya nggak kerasa, ngerasain kepala, kakinya nggak kerasa. Jangan gitu, usahakan terasa semuanya. Ya, daripada kita ngomongin teori kan mending langsung praktek nih. Sok rasakan terus, rasakan, makin detil, rasakan. Makin detil, rasakan apa yang terjadi di kepala dan seluruh badan. Nah, pada saat kita dalam mode seperti ini, artinya kita sedang terhubung dengan tubuh kita. Baru tubuh ya. Baru tubuh yang kasarnya gitu. Nah, pada saat kita terhubung begini, sebenarnya otak kita bisa menangkap lebih banyak data. Jauh lebih banyak data daripada kita tidak menyadari keberadaan dan keterhubungannya. Nah, data itulah yang akan kita pakai untuk dieksekusi nantinya. Terus ya sambil merasakan, jangan concern ke omongan saya. Terus sambil dengar, sambil merasakan. Yang akan kita pakai untuk action, misalkan di kepala kita, di badan kita terjadi apa, berarti harus bagaimana gitu.
Nah, kepada yang di luar tubuh pun sama, atau kepada alam lah di sini concernnya. Kita rasakan dulu, terus kita rasakan keterhubungannya, lalu kita waspadai atau teliti. Nanti kita akan mendapat banyak data. Makanya guru saya atau guru kami namanya Kang Diki itu mengajarkan kita untuk ngeblend ya, untuk bersatu dengan alam. Bersatu diawali dari menyadari unsur-unsurnya, kemudian menyadari keterhubungannya, lalu kita teliti, kita amati. Setelah kita amati, kita banyak data yang masuk. Data itu kita pakai untuk action nanti. Kira-kira actionnya seperti apa. Nah, itulah langkah-langkah supaya kita bisa memahami kecerdasan semesta. Nah, kecerdasan semesta itu apa? Kecerdasan semesta adalah suatu peristiwa di mana sifat dan unsur penyusun benda-benda alam semesta ini bereaksi terhadap unsur-unsur dan peristiwa-peristiwa yang menyentuhnya. Nah, itu nanti kita bisa pahami kalau kita sudah sampai tahap meneliti atau mewaspadai atau mengkaji. Tapi sebelum itu, sadari dulu objeknya, sadari keterhubungannya, lalu manfaatkan itu untuk mendapatkan data. Nah, itu tujuan akhirnya adalah action. Nah, tapi kan sebelum yang jauh, kita harus sadari dulu objek yang paling dekat dengan diri kita, ya tubuh kita. Itu tubuh saja dulu. Oke, terus pertahankan kesadaran kita ke kepala, pundak, lutut, kaki, badan, jangan sampai hilang. Rasakan makin detil, makin detil, makin detil, makin detil. Jarinya, apanya, segala macamnya gitu. Rasakan keberadaannya, lalu sadari keterhubungannya, lalu terima data-datanya. Oke, ini kita baru sekitar 5 menitan nih, mencoba merasakan. Nah, itulah yang kita pelajari di sini, step by step-nya. Nanti kalau secara kasarnya kita udah bisa terhubung dengan tubuh kita secara kasar, terhubung dengan kinerjanya, terhubung dengan metabolismenya, terhubung nanti dengan energinya, nanti baru kita akan terhubung dengan mana ruh, mana nyawa, mana yang lain-lainnya. Kita baru belajar terhubung dengan casing dulu nih. Jadi tidak semudah yang dikira memang. Nah, kesadaran ini harus dilanjutkan walaupun kita sedang beraktivitas. Karena mungkin saja hal-hal atau peristiwa-peristiwa terjadi saat kita justru sedang tidak sadar. Makanya kesadaran ini harus selamanya kalau bisa kecuali tidur. Nah, bagaimana melatihnya? Ya, bari cicing heula sambil diam dulu. Nanti lama-lama sambil gerak, sambil ini, sambil itu, sambil berkegiatan, tetap kita menyadari keberadaan tubuh dan keterhubungannya. Jadi apapun yang terjadi dengan tubuh nanti terus bisa disadari. Nah, jadi kalau kita melatih kesadaran, otomatis kita juga melatih koneksi. Begitu. Oke, mungkin gitu aja Kang Pepi. Silahkan diskusinya dibuka dengan modal barusan latihan. Bagaimana? Mungkin ada pengalaman atau ada sharingnya bagaimana? Mangga, silahkan. Sare gerak Kang Pepinya. Hirup, Kang. Ya Mangga, untuk yang lain bisa ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan, silahkan. Ya sebelum ini kan kita akan batasi ya waktunya kita sejam aja biar gak terlalu lama. Jadi sampai jam 19, sampai jam 8.30 gitu. Jadi ada waktu setengah jam lagi. Enggak? Silakan nanya bebas, apalagi kalau nanya yang barusan dilatihkan silahkan, yang bebas juga selama saya punya pengetahuan, insya Allah saya sharing pengetahuannya. Mangga. Langsung aja yang mau nanya diaktifkan mikrofonnya, bisa lupa mengaktifkan udah cuap-cuap, tahunya nggak ada suaranya. Diaktifin dulu ya mikrofonnya ya. Enggak, silahkan. Samprajan, Kang J.
Lampiaza, mangga Kang. Nepangkeun abdi Irfan Kang Jay, Kang Rocky. Oh itu suara siapa kelak itu? Acana terus di bergabung di diskusi kan. Abdi linggih di Lampung Kang Jay. Kang, mangga Kang lebih keras Kang, punten lebih keras. Abdi linggihna di Lampung. Pun. Wah, jauh lumayan. Mangga. Lumayan. Maka sinyal ya terada ieu. Kang Jay bade naroskeun pertama panginten abdi kantos telinga berdenging, sangat berdenging. Nah di situ pikiran langsung kayak terkonek, tapi cuman apakah perasaan saya atau enggak? Wah ada chaos nih, kekacauan. Nah ternyata di berita ada kekacauan di Kalimantan. Apakah itu kebetulan atau bagaimana Kang Jay? Itu aja Kang, ada lagi? Nah, baru yang kedua, fungsi utama dari napas DNA itu apa ya Kang Jay? Cuman itu aja mungkin sementara Kang Jay. Terima kasih. Siap Kang, matur nuhun. Mangga Kang Rocky. Oke, Kang saha nembe teh nya teu aya di abi giningan namina? Kang Irfan. Kang Irfan, mohon. Kang Irfan, seperti yang saya bilang dari awal bahwa sebenarnya kita dan alam ini terhubung. Jadi tidak ada yang terpisah-pisah. Kita terpisah tapi tidak berpisah. Itulah manunggal. Jadi alam ini tuh ya manunggal semuanya. Terpisah tapi tidak berpisah. Artinya Kang Irfan dan saya dan seluruh penghuni planet, bahkan planetnya, bahkan peristiwanya, bahkan apapun, itu satu sama lain sebenarnya sudah terhubung. Cuman ya itu masalahnya adalah kita tidak menyadari keterhubungannya. Nah, ada orang-orang yang biasanya dalam kondisi dia netral, sepersekian detik netral gitu ya, otaknya nggak mikir kemana-mana, dia lagi nol gitu, anggap aja begitu. Kemudian dia bisa menerima sinyal lah, anggap aja begitu ya. Sinyal entah itu dari pancaran otak orang lain, entah itu dari gelombang-gelombang yang ada di alam semesta ini, sehingga dia bisa menangkap data yang seperti Kang Irfan tadi tangkap gitu. Masalah denging telinga bisa saja karena ada frekuensi yang meningkat di otak kita sehingga tercipta dengingan karena menangkap sinyal gitu. Jadi itu menurutku bukan sebuah kebetulan, bahkan tidak ada yang kebetulan. Semua juga ada sebab akibatnya, jadi nggak mungkin ada yang kebetulan. Nah, tinggal nanti bisa kan yang kayak gitu teh disengaja gitu loh. Jadi kalau bisa mah kita mencari data itu atau menangkap data itu bukan cuma amun cek Sunda mah kakapeungan teh naonnya bahasa Indonesianya ya? Iya, laras. Kadang. Kadang-kadang sekonyong-konyong, jangan yang sekonyong-konyong kalau bisa mah gitu. Biar semua bisa lebih bisa lebih besar lagi manfaatnya. Kalau cuma sekonyong-konyong kan ya sayang juga, padahal kita bisa untuk tidak sekonyong-konyong. Itu satu. Jadi Kang Irfan itu bukan kebetulan. Kang Irfan terhubung dengan semuanya yang ada di semesta ini. Cuman ya itu kadang-kadang kita nangkep pas kita lagi nol aja, pas lagi asik, rileks, nol, baru nangkep. Selebihnya kita kan kacau balau, jadi ya frekuensi yang datang pun tidak bisa terbaca dengan baik gitu. Makanya di situ sangat pentingnya kesadaran supaya kita bisa menangkap semua sinyal, semua frekuensi yang datang ke kita, kita sadari, kita terkoneksi dan kita bisa membacanya. Begitu. Nah, mudah-mudahan latihan kesadaran ini bisa diteruskan. Yang kedua, yang masalah nafas DNA. Nafas DNA dan nafas-nafas yang lain sebenarnya kan bukan hanya ya, sebenarnya bertujuan untuk mengakselerasi sel mitokondria kita supaya bisa menghasilkan listrik yang lebih lah, energi yang lebih. Jadi intinya mah kalau bahasa Kang Diki mah untuk pelatihan tenaga dalam tetap itu fungsinya. Nafas DNA juga gitu. Cuman kan katanya itu variasi gerakannya itu variasi untuk disesuaikan dengan kondisi terkini, dulu beritanya seperti itu. Tapi si fungsi utamanya mah tetap untuk melatih energi sel atau yang kita sebut sebagai tenaga dalam itu gitu, Kang Irfan.
Iya, iya. Kasih terima Kang Aksa. Oke, sami-sami Kang Irfan, hatur nuhun. Ya. Silahkan yang lain yang mau nambahin atau yang mau bagaimana. Ya, mangga Kang Teteh, Ibu Bapak sekalian yang mau bertanya atau mau sharing atau apapun, jangan lupa mic-nya dinyalain, isi cuap-cuap nggak ada suara. Mangga Mampang Mumpung. Assalamualaikum, sampurajan Kang, lasun. Sampai Lampiaga. Habisnya iya Kang, badan naros ya. Misalkan sok aya nu naros ya abi ya misalkan nu kehilangan barang atau tapi mun secara abi ngajawabna langsung itu sok sok nyata gitu nya Kang nya entar pikir-pikir gitu misalkan, "Kang, saya hilang kalung nih." "Ah, udah ada," kata saya tuh, udah itu. Ternyata emang aya gitu. Tapi lamun ditaros abina keur malaweng gitu, ah ulang tak eta sok bingung kumaha sih cara ngalatih eta gitu kan supaya deket teras gitu sakitu we. Iya, iya, iya. Oke, Nuhun. oke, begini. Ya justru itu yang saya bilang tadi. Sebenarnya kan kita terhubung dengan segala sesuatu. Cuman yang menangkap keterhubungan itu kan bukan logika ya. Tapi jangan ngomong akal. Akal dengan logika itu beda. Tapi bukan logika, bukan pikiran kan yang bisa menangkap koneksi itu. Koneksi itu bisa ditangkap oleh rasa lah, sebut saja begitu ya, oleh intuisi kita. Nah, makanya pada saat ditanya langsung jawab itu kan ngandelin intuisi kan ya, Kang siapa tadi teh? Namanya teh Kang Sahab. Ah, Kopi, Kang Kopi. Kopi. Oh iya, Kang Popi. kopi. Kalau kita ngandelin intuisi, artinya kita mengandalkan keterhubungan pada saat ada orang nanya, kalung saya di mana? Nah, sebenarnya kita itu ya terhubung dengan jawabannya. Oh, di sana gitu ya. Tapi kalau sudah dipikir-pikir kan kita udah nyari-nyari ya, udah main logika. Justru intuisi itu tidak bisa menangkap frekuensi dengan baik karena ke Oh, distract oleh eh, akal-akalan orang lah kasarnya gitu, akal-akalan kita gitu. Nyari di mana ya kira-kira di ya. mana ya di mana ya gitu ya. Jadi akhirnya main persepsi, pikiran kita yang main. Nah, cara ngelatihnya yaitu tadi yang kita latih bersama. Sadari dulu Hmm, alat penangkapnya yaitu tubuh kita. Habis itu nanti kita akan terbiasa menyadari di luar tubuh kita. Kalau sudah begitu, kan semua terhubung. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Namun cek bahasa orang berilmu mah hijabnya terbuka gitulah. Bukan berarti telanjang ya, hijabnya terbuka. Gitu, Kang. Jadi dilatih ya, yang tadi merasakan badan aja dulu. Dan kalau ditanya orang, langsung aja ikuti intuisinya dulu. Sementara ya, gitu. ya, ya. Ya, tenun Kang. So, Assalamualaikum. udah jadi dukun hebat Kang Papi Ya silakan yang lain, ayo. Ya, mangga yang lain, bebas sok. Saya deh, Puji. Siap, siapa enggak? Teh Puji. Saat tadi menyadarin tubuh kasar itu, tubuh saya bereaksi langsung keringetan. Terus titik yang di antara dua alis itu berdenyut. Saya refleks, saya taruh jari saya di kedua hidung. Hidung kiri, lubang hidung kiri dan lubang hidung kanan ternyata nafasnya itu berbeda keluarnya gitu loh Kang. Hidung kiri Mm-mm. lebih lebih Ya, ya, ya. kenceng gitu loh dan Ya, mantep gitu. ya. Iya, iya. Kan kurang gitu loh. Itu eh, bagian mana tuh yang perlu diperbaikin itu Kang? Sebenarnya itu alamiah, Bu. Jadi nggak ada yang perlu diperbaiki dari lubang hidung kan maksudnya pertanyaannya ya? Iya, Heeh. maksud dengan keluarnya udara dari lubang hidung itu kan berbeda tuh antara kiri dan kanan. Ya, Eh, terus entah perasaan saya tuh ada yang kurang seimbang nih di otak saya gitu loh Kang. ya, ya, oh gitu. Oke, oke. Sekarang langsung aja saya bimbing supaya ibu bisa langsung menemukan jawabannya, mau ya? Boleh. Oke.
Sekarang masuk lagi ke mode sadar tubuhnya, Bu. Siap. Stop. Oke, masuk lagi ke mode sadar tubuhnya. Oke, bagus. Wah, Ibu Puji udah bagus nih konsentrasinya. Oke, sekarang rasakan hidungnya, rasakan bagian hidungnya. Tapi yang lain jangan sampai lupa. Kakinya jangan sampai lupa. Oke. Nah, Ibu sudah dapat data tuh. Oke, saya tanya langsung, Bu. Apa yang Ibu dapat data? Datanya itu normal atau tidak normal? Kata intuisi Ibu. Biasa aja. Normal kan? Iya. Ya. Iya kan? Iya. Nah, begitu, Bu. Gampang kan? Kalau sudah terhubung mah gampang. Siap. Bahkan saya bisa merasakan apa yang Ibu dapat tuh tadi. Datanya normal, biasa aja. Saya bisa merasakan karena kita terhubung. Saya dengan Ibu terhubung gitu. Gitu. Jadi Ibu insya Allah biasa aja. Tenan naon bahasa Sunda nama. Hanya normal-normal aja ya, nggak ada terjadi apa. Normal-normal aja ya. Menurut diri Ibu sendiri juga normal-normal aja kan ya. Iya. Jadi kalau ada dokter yang ngomong nggak normal, biarin aja kata dokter ini. Kata yang paling tahu kan tubuh sendiri. Normal. Gitu. Nah itu salah satu kegunaannya ya Bu, untuk latihan kesadaran ini. Siap. Gitu. Terus apa namanya lapisan-lapisan yang akan kita lepaskan satu persatu seperti kita membuka lapisan bawang itu yang dimaksud yang seperti apa gitu loh Kang. Oke, sebenarnya itu mah istilah ya, Kang Pepi bikin istilahnya ketinggian. Jadi maksudnya mungkin beginilah. Pertama kita akan rasakan dulu, sadari dulu casing kita atau casing itu jasad kita dulu. Jasad itu kan ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Yang terlihat itu ya kulit, kepala ya secara bentuk lah ya. Tapi di dalamnya juga kan ada yang tidak terlihat, ada otot, ada pembuluh darah, ada tulang, ya kan ya. Nanti apalagi yang tidak terlihat, metabolisme, kinerjanya. Nah, apalagi nanti yang tidak terlihat, yang lebih halus lagi dari metabolisme, energinya yang mengaktifkan si metabolisme. Nah, nanti apalagi yang lebih halus dari energi. Ya nanti ada lagi. Nah, maksudnya begitu, Bu. Oh, siap. Jadi nanti baru kita setelah fisik kita bahas, fisik itu kan banyak sekali tubuh itu. Ada lapisan yang terlihat, yang paling luar ada kulit. Kulit juga kan kita belum merasakan seluruh kulit kita. Di kulit ada pori-pori, ada rambut, ya kan? Berenang aya panuan mah. Buduk deh segala rupa gitu ya. Nah, itu kita rasakan dulu. Nanti di bawah kulit kan ada otot, ada pembuluh darah, ada lemak, ada apa. Nanti di dalamnya lagi ada rangka yang namanya tulang, nanti ada sarafnya. Nanti, nah kalau bagian-bagian yang sifatnya fisik itu sudah, kita bisa deteksi semuanya, nanti baru ke metabolismenya. Itu belum ada jantung, belum ada liver, itu belum kita rasakan, baru yang gede-gede. Nah layer-layer itu, lapis-lapis itu baru nanti kalau kita udah sadari semua, kita akan masuk ke yang sifatnya metafisika, seperti energi, metabolisme, gitu-gitulah. Nanti ada pikiran, Bu. Nanti kita bisa harus deteksi pikiran, deteksi kejiwaan sendiri, perasaan, rasa itu tempatnya di mana? Produk dari apa? Bekerjanya bagaimana? Gitu kan? Pikiran itu adanya di mana? Produk dari apa? Kerjanya bagaimana? Nah, nanti jiwa itu yang mana? Nah, itu gitu. Nanti layer-layer itulah yang kita akan temui sendiri kalau kita makin menyadari apa yang ada. Kayak suara aja. Kalau kita sadari suara itu kan ada frekuensinya. Ya kan? Ada frekuensinya, ada gelombangnya, ada intonasinya, ada rasa yang dibawanya oleh suara itu, ada maksudnya. Nah, itu kan banyak sekali itu kandungannya di satu suara. Nah, seberapa sadar kita terhadap itu semua, nah itu yang akan kita latih. Begitu.
Keren atuh Kang. Kulan? Keren atuh Kang kalau seperti itu gitu kan. Keren Jadi kalau udah bisa mah Bu. Keren banget. Tapi nggak ya itu nggak harus harus dari maksudnya awal. ya maksudnya eh mana nih yang pikiran saya mana ya? Yang rasa saya ini mana nih? Entah gitu. Sekarang ginilah kayak kita sering ngomong ego, ego, ego gitu ya. Ego itu apa sih? Letaknya di mana di tubuh? Kan gitu ya. Ya Kang. Dia kan kita katanya disuruh mengendalikan ego, egonya aja kita nggak tahu dikendaliinnya bagaimana gitu kan. Gitulah kurang lebihnya. Ya. Nuhun ya Kang Rocky ya. Sami-sami Ibu P. Siregar ya. P-nya siapa namanya? Puji. Di awal tadi udah disampaikan Puji. Ih, suka Oh gitu. iya Ibu Puji. Ibu Puji konsentrasinya udah bagus. Udah cepet. Tinggal Oh, diseringin aja. iya Kang. Karena Mm-mm. kalau meditasi itu kan saya hanya yang saya lakukan sampai hari ini tadi hanya mengucapkan terima kasih pada tubuh saya, organ-organ Mm-mm. tubuh belum belum saling mengenal gitu loh, belum saling jatuh cinta gitu loh. Iya Kak, bagus. itu Itu udah sangat bagus Bu. itu. Karena saya bingung, yang pikiran saya mana ya, yang rasa saya mana ya, masih 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 pikiran saya masukin ke rasa, apa rasa saya yang saya masukin ke pikiran itu masih masih belum Sip. fokus satu-satu gitu loh Kang. Ya satu-satu lah pelan-pelan nanti juga tahu sendiri. Nah, Gitu. Ya mangga yang lain mau nambahin mau bagaimana? Ya, silahkan. Mumpung masih ada waktu 15 menit lagi nih, dimanfaatkan waktunya. Mangga, jangan lupa mikrofonnya nyalain. Bisa lupa. Samprajan Kang J, Kang Rocky. Rampiaza Katinggalan hiji Kang Rocky. kumaha Ba, kumaha. asa kaemutan nembe ku Teh Puji pas melakukan kesadaran keberadaan tubuh di betis kaki kiri, terus di telapak kaki kanan, sama pinggang ayang Sakit. ngenyut, ngenyut Oh, sakit, menyut. Sakit ya? ya sakit. Nah, Iya. Sok, ayo konsentrasi lagi. Ayo rasain, ayo. Masuk mode sadar, Kang. Masuk mode sadar, oke. Dirasakan. Oke, udah dapat datanya. Apa tuh katanya, Kang? Halo, halo. iya halo Kang, Apa katanya? Kenapa? yang masuk di pikiran cuman sakit Kang. Iya, sakitnya kenapa katanya? Kan ada datanya tuh. Aduh, Sok. buyar konsentrasi ya. Yuk, sekarang konsentrasi lagi. Ayo, ayo. Oke, konsentrasi lagi. Netralkan dulu pikirannya, Kang. Jangan ada pikiran, oh mungkin ini, mungkin itu, mungkin ini, mungkin itu. Jangan. Sekedar merasakan aja. Oke, siap ya. Ini Kang siapa sih? Kang Popi apa Kang siapa ini? Irfan, Irfan. Irfan, Oh, Kang Irfan. Sok Kang Irfan, sok dirasakan tanpa ada menduga-duga dulu. Lempeng aja dulu. Sok masuk lagi ke mode sadar, sadari tubuhnya, pinggang, kaki, sadari. Jangan menduga-duga, jangan mencari-cari. Oke, sadari, rasakan, koneksiin. Apa yang terjadi di pinggang yang tadi berdenyut itu. Ayo jangan ragu-ragu tuh, udah ada data ragu-ragu ya. Iya gitu, Buyar iya deh gitu. pecah deh konsentrasinya Kang Rocky. Aduh, Pecah. Tapi udah ada data, udah ada perkiraan yang minimal. Apa?
jarang blending. Jarang blending. Kalau masalah fisiknya kenapa katanya? Kalau fisik yang akurat saya terima cuman sakit aja, cuman bahasa Sakit, sakit. rasa sakit. Rasa sakit itu berasal dari apa? Belum ada datanya. Belum, belum bisa Belum. nangkep. Nah, nanti saya tidak mau bocorin kan. Alhamdulillah nih ada sarana buat latihan buat Kang Irfan. Nanti sadari tubuhnya tanpa menduga-duga apapun. Ya, sekedar menyadari tubuhnya, terus deteksi silahkan deteksi itu maksudnya diteliti yang tadi dirasakan lebih detail. Jangan menduga-duga. Nanti otak kita akan bisa membaca datanya kenapa-kenapanya. Oke, jadi PR-nya Kang Irfan ya. Siap Kang Rocky. Nah, gitu, meh jaragoan lah. Sip, Hatur nuhun Kang Rocky. sami-sami. Yuk, Kang yang lain. Ya, mangga Banyak yang silakan. saya nggak kenal nih, Teh Titin. Ya, Teh Titi nih kemarin ini coba mau ada tanya lagi, Teh. 10 menit lagi ya. Sok silahkan, ayo. Jangan Ketinggalan, lupa di Kang. Jadi nggak tahu. Kenapa Teh? Ketinggalan, masuknya telat. Oh, masuknya telat, asal keluarnya jangan telat lah. Enggak. Jadi aku dengerin aja. Oh iya, sip atuh. Teh Titin sehat kan? Sehat. Oh iya, good. Jalan-jalan kemana hari ini? Nggak ada sih, kerja doang. Kerja doang, keluar atau kerja wae atuh lah. Kan kerjanya keluar juga. Oh Sambil gitu. jalan-jalan. Iya. Bagus. Sok atuh yang lain. Yang lain nih yang mau gimana? Sharing. ya silahkan. Mumpung ada waktu 10 menit lagi. Mangga, Mau mangga. tentang kesadaran atau apa boleh. Jangan lupa mic-nya dinyalain dulu, bisi nggak ada suaranya. Sampurasun. Sampai Ini apa dan nanyain pas ya, tadi kesadaran teh kepala teh kayak peletek-peletek gitu kan ya boy. Apakah emang apa sih emang itu emang eh, karena cara koneksinya kayak gitu supaya ngambil datanya gitu jadi kayak rada konsep itu gimana sih? Terima kasih. Gimana rada rada luplap euy. Halo, halo. Iya iya gimana Teh? Ya pas tadi tes kesadaran jalan kasar kepala teh peletek-peletek kayak ada Peletek-peletek, apa kepalanya peletek-peletek gitu maksudnya? di dalamnya apa di dalam kepala itu Oh, di dalam kepalanya. itu pas setelah terhubung apakah itu teh kayak ibaratnya mah listrik yang baru disambungin jadi nggak berefek kayak gitu apa gimana? Oh Makasih. gitu. Asal jika film SpongeBob-nya nyambung di jero otak nanti tek gitu. Colokan. Enggak Teh, enggak ada yang semua juga udah nyambung Teh. Nah, terus peletek. Emang rasanya peletek-peletek gitu, bunyi gitu Teh? Enggak sih tapi ngerasanya kayak kayak listrik dua 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 batang listrik yang Oh iya, itu memang itu kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar sih memang aktivitas otak yang meningkat karena kita kan lebih fokus. Jadi aktivitas otak itu meningkat, wajar kok kayak misalkan ada rasa denyutan, ada kayak berdenyut gitu, itu wajar-wajar aja sih. oh, ya, Gitu makasih Teh. Teh siapa namanya itu? Ini Tata. Kata ya. Oke, lanjut latih kesadarannya terus ya Teh ya. Oke, biar semua jadi ahli nujum. Halah. ya mangga Yuk yang yang lain. lain yang mau sharing. Ada waktu 7 menit lagi. Karena 7 menit lagi ya,
Ya kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, mungkin eh, eh, pesan penutup di ini aja di apa di acara hari ini gitu Kang Arki. Oh gitu. Ya, Oke, ya sekali lagi eh, kita akan belajar sesuatu yang sifatnya sangat dasar dari anak tangga yang paling bawah yang namanya kesadaran. Sebelum kita ngomongin blending, blending di sini bukan berarti yang ada di PU ya, bukan, tapi blending dalam arti sebelum kita membicarakan kita menyatu dengan alam, menyatu dengan apa yang di luar diri kita, itu kita betul-betul harus menyadari objek-objeknya satu persatu. Gitu. Objek yang paling dekat dengan diri kita ya tubuh kita dan diri kita sendiri. Nah, dari diri kita yang paling kasar dan paling mudah kita deteksi adalah casing yang paling kasar, yang kasat mata. Nah, tolong supaya kita bisa melangkah lebih jauh lagi, kuasai tangga demi tangganya. Tangga pertama adalah rasakan keberadaan anggota badan yang di luar dulu. Kepala sampai kaki. Rasakan keberadaannya terus-menerus. Baik dalam kegiatan apapun, kecuali tidur. Kalau kita sudah bisa, otomatis kita akan terkoneksi dengan tubuh kita walaupun yang baru bagian kasarnya. Nah, fungsinya terkoneksi adalah supaya kita bisa memperhatikan lebih detail atau mencari data, mendapat data, mengunduh data. Nah, data-data itulah yang akan kita pakai untuk dieksekusi, untuk berperilaku, untuk berbuat. Misalkan nih tubuh saya sekarang proteinnya segini, kurangnya segitu. Seratnya segini, kurangnya segitu. Nanti kita akan dapat data itu. Nanti kita tahu makanan apa yang kita butuhkan, makanan apa yang harus dihindari, makanan apa yang masih boleh, takarannya segimana. Itu semua lengkap datanya di otak kita, nggak usah nanya ke ahli gizi. Nanti kalau kita tahu ada masalah apa di tubuh kita terdeteksi. Seperti tadi contohnya teh, siapa lupa lagi ya, teh pesirgar, itu bisa mendeteksi dirinya sendiri. Nah, nanti kita bisa memperlakukan tubuh kita dengan tepat. Itu saja dulu. Nah, nanti cita-cita yang lebih besarnya adalah kita juga bisa memperlakukan alam ini dengan lebih tepat. Kalau kita bisa menyadari alamnya terkoneksi. Dan kita bisa mendapat data-data yang lebih akurat dari alam. Dan nanti kemudian action kita juga bisa lebih akurat. Pun dengan orang lain, kita bisa menangkap data dari apapun yang ada di luar diri kita. Mau itu orangnya, mau itu apanya. Sama kayak Kang tadi ada yang kejadiannya, chaos, itu bisa ditangkap juga. Akhirnya kita punya data yang jauh-jauh lebih komplit, baik dari dalam diri maupun di luar diri kita. Akhirnya kita jadi orang yang bisa bersikap tepat di mana aja, kapan aja. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau sudah begitu, kita betul-betul bisa bermanfaat nanti untuk diri sendiri, minimal nggak ngerusak. Dan maupun di luar diri kita, maupun itu orangnya, baik itu alamnya, gitu. Nah, mudah-mudahan dengan begini cita-cita yang sangat besarnya nanti adalah kita menjadi manusia yang paripurna, yang bisa menjadi pemimpin di muka bumi ini, pemimpin yang bisa merawat, melindungi, menjaga, melestarikan, dan seterusnya. Nah, itu cita-citanya. Tapi untuk itu semua, kita harus menguasai tangga paling dasar yang namanya kesadaran. Menurut saya seperti itu. Jadi, jangan loncat-loncat lah gitu. Mungkin itu aja Kang J. Ya, siap Kang, matur nuwun pisan. Karena hampir 8:30 ya, berarti kita sudahi aja Kang ya acaranya. Mangga. Hatur nuhun ya kasadayana, terima kasih kepada semuanya. Silakan berlatih. Siap, sami-sami, mangga. Hatur nuhun. Nuhun Kang. Sami-sami. Siap, paling penutup dulu ya.
mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Kang Rocky itu bisa kita serap, bisa kita aplikasikan untuk dalam kehidupan ya. Nanti rekamannya saya share juga di grup ya untuk siaran ulang itu. Siapa tahu kan tadi ada yang ketinggalan bisa menyimak dari awal begitu. Nah, harapannya adalah kenapa kita mengadakan diskusi ini, ya harapannya adalah tiap orang itu nanti ketika kesadarannya terbangun, koneksinya terbangun, dan segalanya terbangun, nanti kita bisa mengetahui atau memahami segala sesuatunya secara mandiri gitu. Jadi tidak lagi menanyakan kepada orang kan, Kang gimana Kang, nah, kan gitu. Nah, nanti kedepannya mah kita yang akan menjawab dengan sendirinya begitu. Ya harapannya kan seperti itu kan kedepannya pajajaran sejajar semuanya. Karena secara kemampuan pun kita selevel begitu. Nah, bagaimana bisa mencapai level itu ya kita harus mau melalui prosesnya, harus konsisten, harus ya siap menempuh ya keluar dari zona zona nyaman lah begitu, siap berlatih dan sebagainya begitu. Jadi harapannya apa yang telah disampaikan ya bisa terus konsisten dilakukan, dilatih karena nanti manfaatnya bukan untuk orang lain tapi untuk kita sendiri begitu ya. Dan untuk mempersingkat waktu kita tutup aja ya. Sekian, sampurasun, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai. Kang. Nih, jangan lupa bahagia. Iya. Siap.